ini Anda kan bilang ini Bahar sebagai ulama, sebagai mubalik. Apa iya mubalik dan ulama itu tingkahnya seperti Bahar? Jadi ada orang menyampaikan Rasulullah mengajarkan seperti itu? Beredar video diduga Bahar Smith sedang bersantai di jacuzzi. Tampak dalam video tersebut pria diduga atau mirip Bahar Smith sedang bersantai sambil merokok di jacuzzi. Berlatar belakang pendidikannya dengan jacuzzinya, dan memang itu luar biasa kalau ada ulama. Arogansi, hedonis. Jenderal Baliho kemarin ngomong, saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Cuma masalahnya kenapa kau bilang Tuhan bukan orang Arab? Apa ini salah kau salah. Kalau kau nggak ngerti urusan agama, diam. Dia dengan akhlaknya yang seperti itu, ya, seperti teriak-teriak, maki-maki orang. Maki-maki di mana? Emang ada bahasa maki-maki di situ? Mau saya buktikan? Ya coba silakan. Kalau saya buktikan gimana? Sebentar. Jadi kalau ngerti urusan agama, nggak usah ngomongin agama, betul? Kalau nggak ngerti urusan agama, udah diam aja kawan. Dan tidak merasa kalau dirinya bodoh, tidak merasa kalau dirinya bodoh, tidak merasa kalau dirinya tolol. Udah goblok, udah bodoh, sok pinter. Dia bicara ya memang dia sebagai ulama menyampaikan yang di hadapan juga adalah di hadapan masyarakat, di hadapan agama, di hadapan masalah di jacuzzi, umat. Ulama. Kalau ulama kan minimal harus mencontoh Rasulullah kan, akhlaknya seperti apa. Advokat Edi Sujana kembali dilaporkan ke polisi oleh seseorang. Laporan tersebut atas dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Yang melaporkan saya itu legal standingnya apa gitu. Egi, ente terlalu tinggi bahasanya. Ditanya aja, kewenangan lu apa? Gitu loh. Emang lu yang gue hina, kan gitu. Bang Egi ngarahin bahwa Pak Dudung itu menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Benar ya Bang ya? Enggak benar. Di sinilah kesimpulan Anda. Anda yang ini kan abang sendiri yang ngomong. Bukan enggak. Ini abang sendiri yang ngomong. Dalam konteks saya ngomong kena pasal 156, memang bunyi pasalnya begitu. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP, dipidana 5 tahun. Bang Egi bilang, jadi kesalahannya jelas, saudaraku Jenderal Dudung. Anda telah menyamakan Allah dengan orang. Bahkan itu implisit nih, adalah penghinanya. Nah, ya. Kesalahannya jelas, saudaraku Jenderal Dudung. Anda telah menyamakan Allah dengan orang. Bahkan itu implisit adalah penghinaannya. Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dasar yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Sesat. Nah, ya itu memang faktanya saya ngomong begitu. Terus mungkin saja Pak Dudung mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan kita bukan orang Arab. Di titik di situ, nggak koma. Ini kan pelajaran logika biasa. Ada yang namanya silogisme kategorik. Jadi untuk tiba pada konklusi yang masuk di akal, kita harus pelajari premis mayor dan premis minornya. Dan juga Anda telah melanggar pasal 156A KUHP sebagaimana yang pernah dilanggar oleh si Ahok, dan Anda melanggar ilmu tauhid. Bagi contoh, premis mayornya semua makanan yang mengandung babi haram. Premis minornya bacon adalah babi, maka konklusinya bacon haram. Kalau Anda punya kesadaran, istighfar, minta ampun sama Allah. Saya maafkan karena Anda tidak tahu. Nah, sekarang kita gunakan silogisme ini dalam pernyataan Dudung. Premis mayornya Allah bukan manusia. Premis minornya orang Arab adalah manusia. Konklusinya orang Arab pasti bukan Allah, atau Allah pasti bukan orang lain. Jadi bunyi pasal 156 Bapak-bapak supaya masyarakat juga clear. Jelas. Jadi kesalahannya jelas ya. Ini bahasanya Abang nih. Enggak ada kesalahan jelas. Ini salah. Apa kata si Dudung? Mereka harus dirangkul. Giliran sama ormas Islam galak. Awas macam-macam. Siapa kalian? Sama OPM yang bersenjata, mereka saudara. Harus dirangkul. Ini. Tapi urusan Bahar lain lagi Bang Egi ya. Bahar lain lagi, nggak ada urusannya. Bahar sendiri, saya sendiri, maka jangan digabung-gabungkan karena beda yang dimaksudnya juga.
Ketika Bang Egy bilang ini Pak Dudung menyetarakan dengan Tuhan dengan manusia, ya berarti kan fitnah. Menyesatkan. Kok fitnah? Sekarang supaya Anda mudah-mudahan sadar, ya, taubat. Ya, kalau Anda salah, Anda minta ampun sama Allah, Anda minta maaf sama kita umat Islam, ya kita maafkan. Jadi kalau ada statement harus taubat kepada Allah dan minta maaf kepada saya, keliru pada kita, keliru juga. Tidak ada satupun manusia yang boleh dipermalukan, meskipun salah. Naluri orang, kalau dia salah lalu dipermalukan di depan publik, dia akan melakukan justifikasi pembenaran. Maka alangkah elegannya, ya, karena Islam mengajar kita cara elegan, cara baik, cara ma'ruf, cara ihsan. Meskipun ini era digital, nggak ada juga Islam merekomendasi begitu ada kesalahan langsung di bluffing melalui media juga. Saya dianggap memelintir. Di bagian mana yang saya pelintir gitu loh. Anda tahu nggak? Islam itu bukan toleran. Toleran itu menghargai pendapat orang. Tapi Islam itu tawasu, melindungi perbedaan pendapat itu loh. Lebih tinggi lagi dari toleran. Jadi kalau toleransi itu menghargai perbedaan pendapat. Kalau tawasu melindungi perbedaan pendapat. Jadi begini, kita ini berteriak Islam, membela Islam. Kadang-kadang perilaku kita, maaf saja, tidak mencerminkan Islam. Yang begini ini duduk bersama, selesaikan dengan azasnya Islam, selesaikan dengan cara keislaman. Dan ini kalau nggak segera diselesaikan, bagaimana langkahnya? Langkah hukumnya saya sebagai Husin Shahab pribadi, apa yang harus saya lakukan kecuali kalau bukan bikin laporan? Saya harus teriak-teriak, bikin kayak Bang Egy, podcast juga, ramein juga, marah-marah juga, enggak. Mesti adil dulu, Beb, karena dampak Jenderal Dudung ini lebih banyak Kita sebelum ada dengarkan Bang dulu Egy. Bang Novel, mohon Bentar maaf. dulu, ente main nyerobot-nyerobot aja. Ini yang menasihati orang Islam loh. Apalagi kalau ulama. Haram hukumnya, ya, mendemonstrasikan koreksi kepada umbara yang salah. Dia tidak boleh dipermalukan. Rasulullah pernah diminta untuk melaknat orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Saya diutus bukan untuk melaknat orang. Adanya laporan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Endra Zulpan pada Senin 20 Desember 2021. Jadi kalau Anda punya kebanggaan sebagai jenderal, saya kritik seperti ini, Anda jangan keluarin pistolnya, suruh nangkap kita. Anda debat sini otaknya sama kita, gitu loh. Aduh, ini hatinya busuk nih. Kerjanya jelekin orang, 4 orang besok-besok jelekin gua nih. Ya, kalau Anda salah, Anda minta ampun sama Allah, Anda minta maaf sama kita umat Islam, ya kita maafkan. Islam itu sangat damai. Tapi jangan belagu gitu. Bintang Anda 4 tuh taruh di meja sini, diketok sama palu, penyok gitu. Besok kita jangankan jabatan, besok usia kita, umur kita diambil mau apa? Bener nggak? Makanya jangan sombong. Kok dimensi hari ini tahun 2021 bulan Desember masih ada orang yang menjadikan hawa nafsunya seperti Tuhan. Manusia ini selalu bawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Egy Sujana tuh licik. Untuk mengetes seseorang keasliannya itu gampang, kasih dia kewenangan, kasih dia jabatan, aslinya ketahuan. Oke. Sekarang supaya Anda mudah-mudahan sadar, ya, taubat, karena ini ada di Quran, mengerikan nanti efeknya. Mau bertobat, emang si Egy ini siapa Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau Nyai buka semua borok-borok dia, habis loh Egy. Anda telah menuhankan hawa nafsu Anda, karena pikiran Anda itulah yang, nafsu Anda lah yang mendorong Anda, karena ada kebencian Anda kepada agama Allah ini. Tuhan itu melihat manusia, Mas, bukan dari kepalanya loh, tapi dari itu. Sesuatu itu berangkat dari hati, Mas. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, pasti tindakannya juga baik. Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dahsyat yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Keluar dari mulut seorang perusuh negara yang pernah Nyai penjarakan yang bernama Egy Sujana Metro Jaya. Mungkin saat ini Egy Sujana juga kangen pengen dipenjarain lagi sama Nyai kali ya. Terkesan dari statement Anda yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, jadi doa
ataupun apa ya pakai bahasa masing-masing aja juga boleh, begitu ya? Maksudnya itu kan? Tuhan tuh sangat dekat sama kita. Yakin aja dengan Tuhan asal kebenaran kita tegakkan. Toh ini semua serba sebentar. Iya. Ini hanya sekejap aja. Ini menunjukkan Anda jenderal hebat, tapi Anda tidak punya pengetahuan agama. Nah, itu harus malu di situ. Dalam perspektif agama, Anda nol, nihil. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti aking jongkok. Jangan menghina-hina agama kita ini. Agama Anda sendiri, Anda agamanya apa sih? Jadi bingung sih. Agamanya apa, Dudung? Pernyataan Dudung itu kan sangat sederhana. Karena itu, penghakiman yang sangat menyudutkan itu hanya bisa datang dari kekacauan berpikir yang akut.